Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar crypto. So if you trade crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di Bitcoin Update. Jadi untuk update kali ini sebetulnya pasca speaknya dari Jerome Powell, basically sebenarnya nggak terlalu impactful karena yang diomongin itu lagi ya. Kita balik lagi ngebahas tentang sign of inflation, sign of supply shock ya. Ini udah berkali-kali dibahas sama mereka. Sebenarnya menurut saya yang cukup penting itu rilis datanya lebih ke arah core CPI ya. Core PCE ya. PCE ini adalah harga bahan baku, jadi harga-harga makanan di toko kelontong dan lain sebagainya ya. Kalau nggak salah sih tadi saya baca seperti itu ya. Ini sebenarnya untuk mengukur ya. Kalau kalian bisa lihat ya, ini lebih volatile. Untuk seasonal food and energy price. Jadi memang ini adalah salah satu indikator mereka untuk mengukur juga bagaimana kondisi inflasi. Tentu saja ini yang lebih penting yang menjadi perhatian publik saat ini. Kenapa? Karena kita ngomongin soal ya, Jerome Powell udah berusaha banget ya istilahnya untuk mengatasi kondisi inflasi. Ini ada bacaan ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Jerome Powell. Ya, seperti yang tadi saya bilang sebenarnya sih lebih kurang sama ya. Paling ada beberapa yang beda kayak what we don't know is whether we will be going back to something that looks more like or a little bit like what we had before. Jadi dia nggak yakin bahwa posisi kita setelah pandemi itu bakal balik normal seperti dulu. Plus ditambah ya sekarang kita ngomongin posisinya nggak hanya pada saat pandemi, tapi kita juga ngomongin terhadap kondisi Rusia terhadap Ukraine ya. Ini beberapa kali di-mention karena pengaruhnya itu terhadap supply shock. Dan ini waktu dia ngomong ini kan sebenarnya pertemuan ya antara European Union terus juga terhadap UK atau United Kingdom. Jadi ada beberapa yang dilihat di sini kayak ECB. ECB ini adalah European Central Bank ya. Itu ada rencana mau menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya setelah lebih dari 10 tahun di meetingnya nanti bulan Juli ya. Jadi Miss Lagarde has signaled that when the ECB rise again in September, it's likely to be an even bigger increase ya. This week she has sent a message that the risk of persistently high inflation outweighs a slowing economic growth outlook in the Eurozone. Jadi intinya Uni Eropa itu juga sama-sama kena pengaruh inflasi. Sebetulnya kita udah mungkin tahu juga ya kayak ngelihat Turki ya, negara-negara ya, Turki sebenarnya bukan di Eropa sih, saya nggak tahu di Eropa atau enggak, tapi dekat dengan Eropa itu sebenarnya udah mulai kerasa impactnya ya. Inflasi itu udah tinggi-tinggi banget dan nggak cuma di sana, tapi kita ngomongin juga di negara-negara maju seperti ya Prancis, terus juga Germany atau mungkin Belanda itu kayaknya juga udah mulai kena dampak. Jadi ya European Union ya, saya rasa itu adalah satu hal yang saat ini mungkin sangat diperhatikan karena kita berarti mengalami kondisi inflasi itu nggak cuma di US tapi juga secara global. Jadi sebenarnya yang concernnya itu adalah gimana kita di Indonesia, itu sebenarnya menjadi satu concern yang paling penting ya. Terus di sini juga ada penekanan di mana Bank Sentral itu katanya mengindikasikan bahwa kenaikan suku bunga tahun ini rencananya itu akan jadi di atas 3% dibanding sebelumnya itu di 1,5 sampai 1,75% by the end of the year. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita lihat dari kondisi inflasinya yang begitu tinggi, 3% aja bahkan menurut saya nggak cukup. Butuh minimal itu 6 sampai 7%. Itu minimal loh guys ya. Untuk kembali netral sesegera mungkin sebenarnya suku bunga butuh di atas inflasi saat ini, which means di atas 8%-an atau 9%. Dan kalau misalkan dilakukan itu ya sebenarnya resesi ekonomi udah kayak lebih di depan mata lagi ya, kayak semua orang nggak perlu bertanya-tanya, itu udah pasti di depan mata punya ya. Nah terus guys, beberapa pembahasan lagi yang menarik itu Bank of England, which is ini UK, ini juga sama ya, mengambil jalur kenaikan suku bunga juga karena inflasi di sana ternyata lebih tinggi loh dari di US. Dia udah 9,1% per Mei kemarin ya. Dan concernnya mereka adalah soal stagnation ya, as living cost including food and fuel prices rise. Ini udah pernah kita bahas. Jadi kalian bisa nonton lagi Stagflation di Study Time ya. Itu kita udah pernah bahas kenapa stagflation itu sebenarnya serem ya. Itu lebih serem daripada inflasi ya. Dan ya pembahasan yang lainnya
Jerome Powell cuma mengatakan bahwa semakin sulit ya jalan yang kita ambil semakin sempit, dan untuk yang namanya soft landing, jadi kita nggak mungkin istilahnya bisa gampang gitu loh untuk memberlakukan sistem soft landing ya. Nevertheless, that is our aim. Jadi memang tujuan dia adalah berusaha untuk mengatasi inflasi ya. Itu aja sih sebenarnya teman-teman ya. While the Fed is trying to cool down the American economy without plunging it into a recession, which is ini nggak mungkin. Sebenarnya sulit kalau misalkan dia naikin suku bunga aja, itu udah deket banget sama recession ya. Mr. Powell acknowledged on Wednesday that the central bank effort to slow down consumer and business demand to cool off inflation were highly likely to involve some pain ya. Jadi dia bahkan bilang udah highly likely itu berarti sangat possible untuk melibatkan pain. Pain itu kayak rasa kesakitan di pasar. Jadi istilahnya ada possibility juga bisa terjadi temper tantrum ya. Market bisa marah guys terhadap apa yang keputusan yang diambil oleh the Fed. Tapi kenyataannya memang itu harus dilakukan ya, sekedar info buat teman-teman, karena inflasi itu serem juga ya. Kebayang gak sih harga bahan baku, harga makanan kalian naik, tapi pengusaha nggak bisa bantu kalian dengan naikin gaji kalian. Kenapa? Ya simple, karena kenaikan suku bunga dan karena kurangnya demand. Jadi istilahnya mereka mau naikin gaji juga susah gitu loh. Dalam arti ini nggak seimbang, harga makanannya tambah mahal tapi gaji kita nggak naik. Itu yang berbahaya sebetulnya. Jadi ya apa boleh buat, I think ya lebih cepat lebih baik istilahnya. Kalau misalkan emang Jerome Powell mau hawkish sekalian, naikin sekalian, itu kayaknya lebih preferable ya. Ya ini sedikit aja tadi, sharing aja. Tadi kan udah sempat kita mention ya soal GDP, dan nanti sebenarnya speech malam ini sebetulnya nggak terlalu impactful. Yang lebih impactful itu adalah PCE besok ya, PCE Index ya, karena ini ngomongin inflasi. Kalau misalkan setelah Jerome Powell udah kasih ultimatum, udah kasih berusaha lah ya istilahnya untuk menekan inflasi, tapi ternyata berdasarkan data inflasinya masih nggak ketekan juga, masih lari nggak karuan, maka ya itu bakal menjadi satu buah indikasi yang paling penting terkait dengan kondisi yang akan diambil kebijakan oleh the Fed ke depannya lagi ya. Itu bisa jadi perhatian khusus. Nah sebenarnya kita ngelihat hari ini, bukan hari ini sih, saat by the time saya update video ini itu Bitcoin sempat ngepump, nggak ngepump banget ya, naik lah kita bilangnya, ngetes sampai ke kisaran area-area yang bisa dikonsider sebagai resistance sebelumnya. Nah sebetulnya sebelum ini terjadi, tadi kita sempat mention ya di Advance Group, ini sekitar jam 1:51 pagi, memang udah pagi juga saya update-nya. Kita ngelihat intinya Bitcoin tuh sideways. Nah kenapa sih sideways ini? Ada kecenderungan market bisa rebound ya. Perlu teman-teman ketahui, jadi buat kemarin yang mungkin pada ikutan live streaming itu pasti ngedapetin sedikit banyak informasi bagaimana cara saya membaca price action atau membaca technical analysis ya. Basically saya bukan cuma sekedar ngelihat garis, ngelihat pattern, terus ngelihat trend line atau ngelihat support resistance area, tapi kita di sini juga mencoba untuk menganalisa bagaimana behavior market based on price actionnya, which means sebetulnya based on logic. Kalau kita lihat ini logic aja ya, logic dasar ya. Kalian ngelihat market itu begitu signifikan turun ya. Beberapa hari terakhir seperti itu, setiap kali dia rebound, terreject lagi di Fibo 50%, and then lanjutin penurunan, and then little bit sideways, and then lanjutin penurunan, little bit sideways. Nah kalau kalian perhatikan, itu big win yang pertama, atau antara yang pertama, which means ya penurunan pertama itu kan di sini ya. Ini breakdown pertama nih, karena ini supportnya kan lumayan nahan nih, lumayan lama ya, lumayan awet gitu. Pertama, kedua, dan yang ketiga ya. Ini kalau panahnya saya geser ke samping, kalian bisa ngelihat ini sebenarnya sudah ada pelemahan momentum sellers, which is sellers terakhirnya kita memang kelihatannya lebih lemah dibandingkan dengan eksekusinya yang pertama. Dan memang sebenarnya wajar jika itu terjadi, karena kita sebetulnya kalau misalnya kembali lagi ke time frame 4 jam ya, kalian bisa lihat ini sebenarnya kita berada di dalam sebuah range ya. Kita tuh cuma lagi mondar-mandir aja antara range atasnya itu di kisaran 21.600 dan range bawahnya itu di kisaran 19.800. Last time kita ngetes ke area tersebut pada time frame 4 jam yang kelihatan itu malah cenderung doji ya. Doji 1, doji 2. And then tadi jam 3 closing itu confirmnya green candle, which means ini sebenarnya bisa diindikasikan sebagai Three River Variation Morningstar ya. Jadi ini variasi daripada Three River Morningstar. Kalau Morningstar itu kan biasanya dia cuma satu doji candle and then nextnya green candle. Nah ini dua doji candle. Jadi kayak starnya tuh ada dua ya. Bahkan setahu saya itu ada tiga kayak
doji pattern ya, kita bisa bilang kayak gini ya. Ini ada ya pattern-pattern seperti 3 kali doji ya, membentuk doji, itu artinya nah ini dibilangnya ya adalah 3 star ya guys ya. Jadi kayak oke, saya berarti udah tahu nih namanya apa. Saya lupa. Ini dia teman-teman. Gak usah cari lagi ya. 3 star pattern, which is itu ada 3 doji candle. Nah, saat ini yang kita lihat sebenarnya cuma 2, tapi next candle-nya itu langsung mengkonfirmasikan dengan bullish candle, which means sebetulnya at least untuk short term time frame kita bakal ngelihat ada possibility, balik lagi loh ya, ini hanya probabilitas ya, ada probabilitas Bitcoin bisa rebound ya. At least ngetes kisaran area trendline yang terbentuk pada time frame 1 jam. Which means kayak gini guys, kalau kalian perhatikan kita itu bergerak di dalam sebuah trendline ya, testing, and then potentially kita testing gak cuma terhadap trendline tapi juga terhadap area yang saya consider memiliki impact lah terhadap, atau memiliki possibility impact terhadap dari pergerakannya si Bitcoin ke depannya. Dan itu saya consider dengan istilah atau nama bearish order block ya, kira-kira seperti itu guys. Nah, sekarang kita udah ngelihat dia lumayan sideways, which means sideways kalau bagi saya sih itu berarti ada proses akumulasi yang berlangsung. Somehow dari penurunan ini ada yang taking advantage, dan pertanyaannya apakah ini dianggap sebagai entry-nya Michael Saylor? Maybe, kita nggak tahu ya kan. Mungkin saat Michael Saylor umumin ya dia belum bener-bener beli, mungkin dia ada lagi proses akumulasi, lagi proses cicil. Saat akhirnya publik meyakini bahwa oke, marketnya sideways ya di kisaran area ini. Oke, mereka start beli juga, dan akhirnya ya ada rebound lah yang kita bisa lihat terjadi terhadap posisi Bitcoin saat ini. Nah, sebenarnya terlepas dari hal itu ya, mungkin saya akan coba munculkan satu buah chart yang lebih bersih, yang lebih clean supaya teman-teman bisa lihat ya. Pada dasarnya kalau misalnya ngelihat dari pergerakan overall-nya kan kalian udah ngikutin nih. Waktu kemarin saya bikin elite wave count-nya saya ya. Di sini adalah wave 2. Terus di sini possibility-nya itu wave 3, ABC, wave 4, and then terakhir wave 5 ya. Ini lumayan lebih extend wave 5-nya. Prosesnya sendiri ini ada koreksinya ya. Semuanya kelihatan kok ada ya, ABC corrective pattern, and then sekarang wave 5. Maka ada possibility kita masuk ke yang namanya ABC corrective pattern ya. Dan itu yang lebih majornya. Jadi ini keseluruhannya adalah wave 1, dan next-nya adalah potential wave 2, 3, 4, dan 5 ya. Untuk yang lebih besarnya saya bisa ganti ini mungkin ke yang lebih gede ya gambarnya biar kelihatan lebih detail. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman ya. Jadi proses ini semua mencangkup wave 1 ya. And then reboundnya sekarang itu sebetulnya memang wajar terjadi untuk ngejar ke wave 2. Pertanyaannya adalah wave 2-nya itu ada di mana ya. Kalau berdasarkan teori daripada Elliott Wave sendiri, ini balik lagi ke teori loh ya, bukan saya yang menciptakan teorinya, tapi memang sudah ada teorinya. Itu probabilitasnya cukup besar di kisaran range Fibo 61,8% dan Fibo 78,6%, which means antara area 21.400 sampai kisaran 21.100 dolar. Jadi kalau bisa dilingkari berupa sebuah area, ya kira-kira area inilah yang berpotensi direvisit oleh Bitcoin mungkin untuk dia mencari semacam konfirmasinya ya. Nah, kalau misalkan secara pergerakannya sendiri kita bisa lihat sebenarnya ada beberapa area yang bisa jadi potensi resistance-nya. Even area ini pun ya, kenapa? Karena ini adalah high and then low, lower high, and then lower low. Nah, saat ini kita lagi ngetes terhadap lower high-nya dia, which means kalau misalnya ini berhasil di take out, well, akan ada buyers yang lebih banyak lagi masuk ke market ya. Dalam artian buyers di sini adalah para retail, karena mereka meyakini, wah sudah breakout nih dari high sebelumnya, dari resistance sebelumnya, berarti saatnya market rebound. Dan by the time hal itu terjadi, ketika nanti kita dapat harga yang lebih better, guess what? Itu adalah area untuk para whales juga mempertimbangkan exit ya. Sehingga ya ingat loh teman-teman, kalau whales mau jualan harus ada orang yang beli. Jadi logiknya simple aja. Kalau misalkan saat ini semua retail itu matanya lebih ke arah ya ini saatnya jual gitu loh. Nah, gimana caranya whales bisa jualan? Which means mereka butuh, kita bisa bilang apa istilahnya itu kayak pengalih perhatian ya. Ketika semua orang mulai ngelihat ini as a buyers atau potensi untuk mereka beli, di situ lo whales bisa manfaatkan karena ada demand-nya dan ada orang yang mau beli. Kira-kira seperti itu. Alright, so kesimpulan dari saya simple aja, market masih punya possibility untuk turun kembali. Kalau misalnya kita ngelihat dia rebound cantik untuk short term, ya itu menurut saya wajar terjadi ya, karena penurunan kemarin itu memang lumayan signifikan juga ya. Dari atas itu dia turun ke bawah sekitar lebih kurang 8%. Jadi
Jadi kalau dia naik setengahnya aja 4% itu masih wajar kok. Dan masih ada possibility menjadi lower high-nya dia. Alright, so I think that's it teman-teman. Thank you very much for watching this video. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan dampak yang positif atau manfaat yang positif buat teman-teman sekalian. Have a nice day. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Cheers and bye-bye.